Audio Jungle. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara inti, yaitu mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Riki Yakub atau dikenal dengan Ustadz Jakarta Rup. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sambut kedatangan beliau dan kami persilahkan kepada Al-Mukarram Kiai Riki Yakub untuk naik ke atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fathi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di kediaman lingkungan kita, kelurahan Tridaya Sakti. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan yang berlimpah. Di antara kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan dari segala penyakitnya. Di antara kita yang sulit, Allah angkat kesulitannya. Di antara kita yang punya masalah, ketemu jalan keluarnya. Yang belum punya jodoh, ketemu jodohnya. Yang sudah berjodoh, Allah jaga rumah tangganya. Yang punya hutang, lunas utangnya. Yang aminnya kompak bubar pengajian, ditambahin duit belanjaannya. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada idola kita, panutan kita. Beliau begitu sangat sayang kepada fakir miskin. Beliau begitu sangat cinta kepada anak-anak yatim. Beliau derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, mengungguli kemuliaan dari 313 rasul, manusia pilihan, kekasih Tuhan. Beliau bisa memberikan jaminan syafaat bukan hanya kelak di alam akhirat, berlagu juga syafaatnya di alam dunia ini. Nabi kita tercinta Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Salatu wassalam alaika ya nabi.
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد. Berjamaah. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati Kabakesra Kabupaten Bekasi Dr. Andes Beni Yulianto Iskandar, Bapak Camat Tambus Selatan Dr. Andes Haji Sopian Hadi MM, Kepala Desa Tridaya Sakti Suwardi Wodo SE. Oh ya, diprotes saya Pak Kepala Desa. Bapak Suwardi Wada SE. Jadi panggilannya Pak Wada, Pak Suwardi. Semoga pemimpin-pemimpin kita yang hadir Allah jaga dan dipelihara, sehat, panjang umur, dan menjadi pemimpin yang amanah. Ketua DMI Tambun Selatan Kiai Haji Ahmad Syauqi LC, Ketua MUI Tambun Selatan Kiai Haji Yusuf Abdul Karim SAG, Ketua BPD Tridaya Sakti Bapak Suwanto, Ketua Forsil Tridaya Sakti Kiai Haji Ismail Marzuki, Ketua DMI Tridaya Sakti Ustadz Junaidi Abdullah SPDI, dan Ketua Panitia Kiai Haji Muhammad Malik MM. Seluruhnya para tokoh masyarakat, alim ulama, mudah-mudahan diberkahi kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Juga sahabat saya Ustadz Daman Huri beserta istri, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja deh, berhubung waktu udah jam 12, 1 jam lagi. Injak gas, masukin gigi 4, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih. Ikan gabus mati telentang. Seragam bagus boleh. Lunas. Kau Ustadz tahu tadi tim Hadroh Marawis yang menangkan juara 1 tetap aja ada kesalahan dalam memukul. Dung terang tang seragam kerudung ngutang. Gebyar Muharram menyambut tahun baru Islam. Sudah berada di tahun baru Islam kita, meneguhkan komitmen konsistensi berhijrah menjadi lebih baik. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Hijrah itu berpindah tempat dari perkara yang buruk menjadi baik, baik jauh dan lebih baik, dan istiqomah dalam kebaikan. Apa sih definisi baik? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihatnya, namun kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah maha menyaksikan dan menatap kita. Teruslah berbuat baik, berusahalah jadi orang baik, dan jangan pura-pura baik. Suatu yang indah belum tentu baik, tapi suatu yang baik sudah tentu indah. Maka momentum muhasabah kita saat ini adalah menjadi orang baik. Renungkan diri kita di tahun 1445 Hijriah ini, berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan dan berapa banyak amal salah yang pernah kita lakukan. Kalau dihitung-hitung, lebih banyak amal soleh apa amal salah? Jujur, nggak ada dusta di antara kita. Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Amal salah banyakan ya Bu. Kita nampak terlihat lebih indah karena dibungkus dengan pakaian hijab warna-warni. Ada yang warna hijau, ada yang warna ungu, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang 4 kali bayar.
semuanya punya warna. Indah Ibu, betul nggak? Maka keindahan ini satu warna, kita mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Maka di tahun ini kok introspeksi diri kita, murtafa'ah, kembali sama diri kita, tanya sama diri kita, lebih banyak amal soleh apa amal salah? Tentu jawaban kita semua lebih banyak amal salah. Kita nampak indah, kita tampak mulia karena dibungkus aib kita dan dilindungi dari segala bentuk kekhilafan. Tapi ketika Allah bongkar aib kita, Allah buka kesalahan kita, saya adalah orang yang paling hina di antara bapak ibu yang hadir saat ini. Halo. Makanya di sini ada forum silaturahim Porsil, forum silaturahim DKM Musola Masjid. Berarti yang harus kita lakukan di awal tahun ini menambah keimanan dan ketaatan kita. Ya Bu, masjid rame apa kosong? Tergantung. Hari Jumat rame, Idul Adha rame, Idul Fitri rame. Tapi lempengan yang model kayak begini, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Masjid kosong, pasar malam, musola kosong, lajari pagi hari Minggu. Ini yang harus kita ambil pelajaran buat kita. Semakin taatkah kita kepada Allah atau semakin kita bermaksiat kepada Allah? Sedangkan 4 bulan yang termasuk hurum adalah salah satunya Muharram. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan dan amal keburukan pula sama dilipat gandakan. Maka 10 Muharram ini amalan yang pertama, Bapak, Pak, salah satu amalan favorit ibu-ibu itu di 10 Muharram dianjurkan suami memberi nafkah atau duit belanjaan lebih. Nggak usah tepuk tangan, emang saya burung dara. Ini lempengan begini kaum perempuan girang Pak. Ternyata ini memang perintah Rasulullah. Khiyarukum linisaihim, sebaik-baik di antara kalian yang paling baik sama perempuan, terutama istri Pak. Maka pulang dari sini kasih surprise, matanya ditutup, bisikan kalimat sayang mama, hitungnya dari angka 10 sampai angka 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Begitu suami ngasih sodorin itu ada amplop tebel banget, kita buka ada duit 8 juta. Ini buat mama. Tiba-tiba dari belakang ditelepon pipi ibu, rasanya asin, bedaknya Kelly ya, diganti. Ini buat beli bedak 500.000. Terus kemudian diperiksa dompetnya, kok kosong, diisiin dalam tas 500.000. Ini buat mamah mau berangkat ngaji hadiran Muharram di kelurahan. I love you ma, masya Allah. Kira-kira suami ibu di sini begitu apa kagak? Bener begitu Pak? Siapa yang mengasih uang belanjaan pada tanggal 10 Muharram dijamin dan diberkahi, dijaga rezekinya pada tahun itu Pak. Ibu senang nggak kalau punya tetangga pelit? Punya suami pelit? Punya mantu pelit? Punya mertua pelit? Jadi orang pelit. Orang Arab bilang al-bakhilum majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada ibu rajin ngaji masih pelit tuh ibu-ibu. Bu, bukannya kita mata duitan bagi kaum perempuan, betul nggak?
Tapi justru bapakku udah mengerti, oh perempuan mah begitu ya, ternyata mata duitan. Bukan Pak, jangan sekali-kali bilang kepada istri begitu. Dasar istri matre, dasar wanita mata duitan. Nggak boleh Pak. Duit di tangan istri dengan duit di tangan bapak jauh lebih berkah tuh duit ada di tangan istri. Bentar dulu Pak, sabar Pak, sabar. Ini ibu-ibu kita angkat dulu ya Pak. Kan melayang tuh, kita lepas nyungsep, kita jejak habis-habisan Bang. Sabar. Bukan begitu. Kenapa saya bilang perempuan lebih berkah megang duit ketimbang laki megang duit? 100.000, 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 bisa buat lauknya, 80.000 suami anak bisa makan enak di rumah, sisa 20.000 berangkat ngaji, 10.000 sodakoh, sisanya 10.000 ngebaso. Betul Pak? Coba suami megang duit 100-200.000 habis buat beli rokok doang. Betul? Hidup ibu-ibu, takbir. Wah, serang nih ibu-ibu PKK nih. Yes, resep saya. Bapak diam-diam aja Pak. Pak Lurah diam Pak. Pak Lurah diam. Ibu-ibu datang ke kelurahan demo, kelar ibu kita. Jangankan demo, naik motor sana ke kanan, belok ke kiri. Nyungsep, mau kemana Pak? Beli seblak. Ini introspeksi buat diri kita. Baik, jadi orang baik, hijrah tuh. Maka orang baik itu disenangin sama siapapun. Dan amalan Muharram ini kita dianjurkan mengusap kepala anak yatim. Setiap helaian rambut naik derajat di mata Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala yang sangat banyak. Ustadz, kalau kepala yatimnya botak gimana? Setiap pori-porinya. Ada sahabat yang bertanya, datang menjumpai Rasulullah. Aku kepingin doaku cepat dikabul. Aku kepingin hajatku diterima oleh Allah. Aku kepingin hatiku lembut. Maka Rasul pun tersenyum seraya bersabda, Atuhibbu yalin qalbuk wa tudrika hajatak irhamul yatim. Wamsah rasa wa at'im min ta'amik yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Kalau engkau kepengen doamu dikabulin sama Allah, kalau engkau kepengen hatimu lemah dan lembut, mudah caranya, gampang caranya. Sayangin, cintain, manjain, perhatiin, santunin anak yatim. Wamsah ra'sah, basuh kepalanya. Basuhnya bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Kalau dari depan ke belakang, los. Tapi kalau dari belakang ke depan, masuk kantong. Keluarin ada berapa duit, kasih anak yatim, pendidikannya, makannya, kesehariannya, sekolahnya, ngajinya, dan juga jadilah orang tua buat mereka. Wa'at imin ta'ami, kasih makan apa yang kita makan. Kita makan sapi, yatim kasih sapi. Kita makan kambing, yatim kasih. Kita makan ayam, yatim kasih. Kita makan enak, yatim kasih makan. Kita makan oncom, yatim kasih. Jangan. Bagi anak-anak yatim kita jangan bersedih. Laisal yatim kanas waliduhu, balil yatim kanas alaihim wal adab. Orang yang dikatakan yatim bukan orang yang ditinggal wafat ayah, ibunya meninggal dunia, bukan. Tetapi yatim yang sesungguhnya tidak memiliki ilmu dan adab. Makanya anak-anak kita pada cemburu yang belum yatim. Dia mah disantunin Pak, dapat namanya hadiah, tas, udah gitu duitnya banyak. Bapak mah diam-diam aja sih. Mendingan Bapak mati dah Pak. Bapak mah hidupnya kerjanya mancing mau mandiin burung Pak. Astagfirullahaladzim, bukan begitu kamusnya. Maka yatim yang tidak memiliki ilmu dan adab itu adalah yatim yang sangat bahaya. Banyak anak yang durhaka sama orang tua.
Salah satunya antati mahaidatu amha, kasih makanan. Saya dulu yatim, makanannya saya dari kampung sederhana, 4 teh, tahu, timun, tempe, tekokak, ganyong, gatet, getuk, gemblong, tai babal. Dulu juga di sini banyak yang model begitu. Rambutan ke biji-bijinya ditelenin, kecapi, buni juga sama. Nggak ada yang punya penyakit usus buntu, paling pencernaan doang. Begitu buang hajat nggak ada di dalam kamar, di kebun kesiram air hujan, numbuh tuh pun rambutan. Berkah baba ama mak kita. Sekarang makanan ada namanya ghofai, ghafud, ghablak. Maaf bahasanya kasar. Tidak disembeli sekalipun tidak mengucap kalimat basmalah. Akhirnya anak kita perkara haram, halal, masuk subhat juga. Makanya istri membentengi rumah tangga keberkahan. Bang, ayah bang rela nahan lapar bang, perihnya perut lantaran abang cari nafkah yang halal, yang bawa walaupun dikit. Ayah bisa nahan lapar bang. Yang penting ayah nggak bisa bang nahan perih dan sakitnya siksa, di mana nanti api neraka yang sangat panas lantaran rezeki nafkah yang abang mau pulang adalah perkara yang haram. Kira-kira bini di sini ada nggak yang model begitu? Udah bang kerja di PT apa kayak colong-colongin. Ono mah tetangga kalau lagi ngaji seragamnya udah baru lagi aja bang. Ya ilah bang, saya mah ini dari zaman dulu sampai gini hari begini terus. Apalagi tetangga mah bang, namanya acara di kelurahan itu kan anginnya semeriwing ya bang, enak banget kagak kegeraan. Tapi ada aja bang teman kita yang kekebet, bukan kegerahan bang, nunjukin gelak sama cincinnya itu brerot bang. Ya Allah, saya mah atu-atunya hadiah kuaci. Syukuri apa yang hidup adalah, terus jalani hidup ini, melakukan, jangan menyerah. Aye. Ini kan terbalik, tetangga ngutang seragam dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah asmanya kumat. Lah tetangga bebandaan dia masuk RSUD lagi di opname, ternyata corona. Yang bahaya bukan corona, congorna. Rezeki beda-beda, betul nggak Bu? Ibu ada yang wajahnya oval, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang mukanya rata, ada. Kalau lagi ngaji kan biasanya ibu-ibu palanya muter. Oh begitu. Begitu muter palanya, ngelihat yang aneh dikit ditowel kanannya. Begitu biasanya. Noel pakai tangan, nunjuk pakai bibir. Yang mana? Yang paling pojok. Ya ilah, dia mah loh itu banget kalau lagi ngaji ya. Kemarin gua ketemu samping dia begitu dia mah udah kapok gua mah duduk samping dia. Emang apa? Bau banget ketek. Akhirnya di belakang nyetuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang lu siapa? Gebetannya RT. Bukan RT Agus, bukan. RT Jepang. Kalau yang paling pojok depan siapa? Ono, cakep banget. Mukanya glowing, dia mah juga rapi, pakainya juga teratur. Emang begitu, nyesuainya juga bisa. Emang siapa Ono? Ono dia mah bininya lurah. Biasanya begitu, rezeki beda-beda. Betul nggak Bu? Ada yang juga cantik, ada juga yang belum. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta kepada Nabi itu yang ibu jadi cantik. Cantik sejati, inner beauty ada di akhlak. Kalau cantik wajah mah laki capek. Bentar-bentar modalin, bentar-bentar shopping, bentar-bentar healing,
bentar-bentar di rebonding, highting, ujungnya bunting. Alis dikereng-kerengin mirip alis mata Shinchan. Boleh-boleh sah saja, sajikan depan suami, asal jangan dikerok, apalagi ditato, haram. Mata jadi belok-belok, jadi sipit, ditambahin maskara mirip anti badai tsunami. Boleh, silakan. Lentik dihadapkan suami, sajikan itu dengan penuh indah, jadi amal soleh dan ibadah. Jangan berangkat kondangan, arisan ngebesan, itu bulunya panjang banget. Udah gitu nggak naik mobil, naik motor, kan ketiup angin. Paka nyampe tempat hanjatan, mengsong sini. Mata gua mana? Mata lu jatuh. Ini penting Pak, kita tahu, oh perhiasan istri begitu, ternyata ada kanan kiri, ada garis seperti lidah ular berbisa menjulur. Itu nggak boleh tuh, namanya eyeliners. Pipi hijau merah kecoklatan, nah itu eye otok. Blow on. Oh blush on. Bibir berem jawer ayam. Ini bibir dimerah-merahin udah kayak jengger ayam. Boleh saja sah, tapi kudu sadar diri. Kalau orang Korea, Jepang, China, Hong Kong, Taiwan itu pakainya lipstick, bibir stick garis biar nampak jelas. Bibir orang sono perempuannya tipis banget. Bibir orang sini mah ya ilah dah gede banget. Ilah makan berkat. Bo, pengen mukanya glowing, pengen wajahnya cantik, maka introspeksi diri, hidupi sunnah-sunnah baginda Nabi. Dakwamul wudu, perbanyak la ilaha illallah, keluar kalimat sholawat, hati kita ikhlas, sabar, penuh syukur, itu udah cantik banget dah. Karena yang membentuk pribadi kita menjadi lebih baik, terutama hati. Dokter mengatakan penyakit yang paling banyak, dua keluhan orang Indonesia. Yang pertama, pikirannya nggak tenang, makanya pel ketenangan tuh laku di kedokteran. Yang kedua, lambung asem. Iya itu dia. Itu semua kan dari pikiran. Pikiran nggak senang, hatinya nggak tenang, akhirnya nggak menemukan kebahagiaan. Apa dampaknya? Stres. Betul nggak? Sholat nggak khusyuk, rumah tangga berantakan, sama mertua pada berantem, sama tetangga cemberut, sama anak masa bodoh. Kayaknya susah banget hidupnya. Itu karena hati kita yang punya masalah, pikiran kita nggak senang. Maka ciri orang bahagia, pikirannya senang, hatinya tenang. Pengen jadi orang bahagia? Banyak bersyukur dan berzikir dan bersolawat. Insya, ayo banyak baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra wa ahlana wa awladana wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina yaumil. Adrohnya kejauhan. Bo, insya Allah, biar semangat, ayo sama-sama kita baca salawat. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 2, jam 1. Ngundang apa ngontrak? Zuhur. Kalau sampai jam 2, emang berapa ustadz yang mati di sini, Bo? Ceramah streaming lama berjam-jam.
Bu, Bu, yang penting manfaat. Ya Bu, nih tahun baru ini jadikan introspeksi diri. Jujur Bu, nggak ada dusta di antara kita. Dari awal tahun baru Muharram, lebih banyak mana nih HP apa Quran yang kita udah baca? Bener, jujur bener. Lebih senang mana kita megang HP apa megang Quran? Natap HP apa natap Quran? Kalau begitu nggak salah. Waktu ada anak kecil saya tanya satu persatu, nak apa cita-citamu? Saya kepengen jadi lurah. Bagus. Kamu camat, bagus. Kamu kabakesra, bagus. Kamu ketua DMI, bagus. Kamu ketua MUI, bagus. Kamu ketua BPD, bagus. Kamu ketua Porsil, bagus. Kamu ketua panitia acara maulid, bagus nak. Kamu TNI, kamu polisi, kamu dokter, kamu menteri. Kamu apa nak? Aku pengen jadi HP. Aneh, unik. Kenapa pengen jadi HP nak? Karena mamahku kemana-mana bawa HP, tapi tidak pernah membawa-bawa aku. Kenapa nak? Karena ayahku senang sekali menatap HP, tapi tidak pernah menatap aku. Dari pernyataan bocil tersebut, benar apa salah? Bangun tidur, mau tidur, mau mandi, beres mandi, mau makan, lagi makan, berangkat ngaji, lagi ngaji, pulang ngaji, kondangan, arisan, wisuda anak, perut mules, begitu ngeden, masuk kamar mandi, ini HP melulu. Berapa banyak gara-gara HP mertua sama mantu berantem lantaran update status cemburuan. Tetangga sama tetangga jadi pada ribut gara-gara status WhatsApp. Hoak, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, berita bohong ada tuh di HP. Makanya bohong, HP connecting people, yang ada nyambung silaturahim, bukan yang ada malah memutuskan tali silaturahim. Kalau HP zaman dulu saya percaya mereknya Nokia di ketama karet gede banget keulakan sambal, yang punya Pak Lurah cuma bisa nelpon sama SMS, nggak ada bisa meriak jarak jauh terasa dekat dalam aplikasi WhatsApp atau yang kita kenal dengan video call. Facebook, Twitteran, Instagram, Line nggak ada. Adanya cuma Nokia dulu ya Bu ya. Ada lagi namanya Asia Hidayah, bebas roaming, nelpon di antar saudara luar kota bisa gratisan tuh. Dulu, zaman sekarang mah HP nggak ada Ibu, judi ada, slot ada. Ini bahaya, bisa merusak keimanan. Ini bahaya, anak-anak kita mentalitasnya runtuh dan bobrok moralitasnya. HP bahasanya anak kecil udah mama sama papa. Mama lagi apa? Mama lagi nyuci piring. Ih mama sok sweet. Papa lagi apa? Papa lagi OTW kemana? Main lato-lato. Ini bocil Ibu. Belum remajanya, belum bapak-bapaknya, belum ibu-ibunya, belum yang tua. Makanya di atas jam 9 malam wajib mati tuh HP. Karena di atas 9 malam modus perkara iman dan ketaatan kita dipertaruhkan. Apalagi yang suami istri. Kalau punya suami senyum-senyum sendiri natap handphone, itu tandanya suaminya gila. Ada tanda kutip tuh. Senyum-senyum sendirian, ya Bu. Makanya handphone harus benar-benar dipondasikan zaman sekarang. Silaturahim kita, Quran baca. Makanya Quran sekarang diabaikan. Man syaghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang curhat dengan Al-Quran, terbesit sebuah harapan dalam doa, tatkala lisannya membaca ayat-ayat Allah, maka doa seperti itu dari seorang hamba tidak tertolak dan lebih mustajab daripada seorang hamba yang meminta secara langsung di hadapan Allah. Maka Quran surat cinta.
Orang tua dulu enak ngajarin anak tuh kalimat Baghdadiyah. Sini nak ibu ajarin. Alif fathah, alif kasroi, alif domahu. Bapak tababa kasrobi badomahu. Wa patah wawa kasrowi wadomahu. Kurang monyong. Monyong lagi. Wa wi wu. Ma aku kan sudah ikrar 3. Mama lupa dikebet sama emaknya. Mim fatah mata fatata lam domah lu. Mata lu. Suaminya pulang tok tok assalamualaikum. Mbak domahu tak patah tak tu mata bapak lu buta. Tapi anak apal surah pilihan, tapi ngelihat generasi zaman sekarang, Al-Quran di sebelah kiri kan, akhirnya yang tangan kanannya megang HP, dia hafal lagu TikTokan. Duda yang mana? Kuda yang mana? Kalau ingin melihat ikan pret, ini namanya benteng akhir zaman. Quran ibu, ngaji sama guru, jangan sampai salah. Disinilah kita harus memiliki pondasi ketaatan dan keimanan. Maka yang terakhir saya coba sampaikan, muraqabah. Di tahun ini kita wajib mendekatkan diri kepada Allah. Masjid kosong, pasar malam rame, musolah kosong, tempat hiburan rame. Masjid musolah biasa, tapi bazar di pagi hari luar biasa. Tanyakan ibu, kalau emang ini yang terjadi, kira-kira yang datang dan turun musibah apa berkah? Bisa jadi musibah, na'udzubillah. Maka perannya kita harus meningkatkan kualitas iman taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha ala salati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktunya, terutama berjamaah, Allah akan berikan 5 kemuliaan dalam hidupnya. Yarfa'u anhu dikul ma'isyah. Yang pertama, Allah angkat kesulitan hidupnya. Wa adzabul qabr. Yang kedua, Allah lindungi dari segala bentuk azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihillah kitabahu biyamini. Allah kasih kitab di tangan kanannya dengan catatan amal kebaikannya. Yang keempat, wa yamurru ala siratikal barki. Berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa banyak pertanyaan. Enak apa kagak taat sama Allah? Yuk deketin diri sama Allah. Salat. Maka bentar lagi zuhur. Jangan sampai ngajinya lebih dari zuhur, begitu nyampe rumah hilang salatnya. Zuhurnya bablas. Subuh shalala. Zuhur shalala. Asar Maghrib, Isya, shalalala, pret, bu. Nauzubillah, banyak alasan. Maka tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Melalui Muharram ini kita semakin memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jaga hubungan antar sesama, ya bu. Apalagi mau tahun pemilihan, nanti banyak banget tuh namanya berita-berita. Ya pokoknya dari sekarang kita satukan, kita doakan negeri bangsa kita semoga sudah dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai karena beda pilihan jadi pada berantem, ya bu ya. Jangan sampai gara-gara beda pilihan jadi pada nggak nanya. Jadi benar-benar kita harus jaga nilai silaturahim kita. Man ahabba ayyubassatu lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Siapa orang yang kepengen panjang umurnya, banyak rezekinya, maka sambung tali silaturahimnya. Insya Allah biar berkah semuanya, banyak rezekinya, panjang umur taat ibadahnya. Saya kepengen lama-lama ibu. Saya datang dari jam 9:30, baru naik jam 10:30. Berarti di dalam saya udah nungguin 1 jam. Nggak masalah, yang penting acaranya berkah. Karena saya ba'da zuhur langsung ke Bogor, nanti malam juga acara ke Depok, besok pagi acara di Surabaya 3 hari, itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau enggak mah diam-diam aja di rumah, Bu.
Biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Kita di bulan Muharram ini bisa meningkatkan kualitas ibadah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pikiran kita tambah senang, hati kita tambah tenang. Insya Allah dengan memuliakan anak yatim, ini salah satu tabungan kita untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Aku beserta orang yang sayang dengan anak yatim seperti telunjuk dan jari tengah. Rasul merenggangkan, memberikan isyarah, merapatkan. Dekat sekali keberadaan orang yang sayang dengan anak yatim dan orang yang begitu dekat dengan Rasulullah. Siapa mereka? Ini orang yang sayang sama anak yatim. Ini adalah gambaran Nabi kita. Dekat, jauh, sangat dekat. Dekat banget. Jadi nggak bisa jauh sama Rasul di taman surga. Makanya rezeki yang kita makan keluar jadi kotoran. Rezeki yang kita simpan jadi warisan, rebutan anak keturunan. Tapi rezeki yang kita sodakohkan itu jadi tabungan dan kebahagiaan. Saya mau tanya sama ibu, pengennya jadi tabungan tuh rezeki kebahagiaan di akhirat nanti? Kepengennya jadi kotoran doang, kita simpan langsung kita buang dalam BAB? Atau rezeki kita cuma simpan dan itu jadi rebutan warisan? Pengen yang mana ibu? Pengen yang jadi tabungan dan kebahagiaan? Maka rajin-rajinlah bersodakoh. Kalau pengen kaya, sodakoh. Kalau pengen sukses, sodakoh. Kalau pengen bahagia, sodakoh. 100 ribu, 50 ribu, 2.000. Kira-kira yang mana kita sodakohin? Hebat, pengen masuk surga, nyebutnya 2.000. Bu, sodakoh itu yang penting gede tapi ikhlas daripada kecil kagak ikhlas. Setuju? 100 ribu, 50 ribu, 2.000, kira-kira yang mau disodakohin yang mana? Bapak-bapak, Pak, Bapak masih hidup? Ini kalau ngaji depan bapak-bapak bawaannya serius ya bu. Duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Kirain saya nggak dengerin, pules bu. Pak, suaranya kagak ada, beda sama ibu-ibu. Bu, tuh Pak begitu ngaji mah. Pak, ya. Sekarang jawab yang jujur, 100 ribu, 50 ribu, 2.000, yang mana kita sodakohin? Nggak ada orang kamusnya sodako jatuh bangkrut apalagi miskin. Yang ada bal yazad, makin bertambah bal yazad, makin bertambah bal yazad. Berkah nggak bakalan susah. Seperti misbah lampu penerang di dalam kubur, 100 ribu petromak, kanan kiri depan belakang atas bawah. Tenang kita nikmat di dalam kubur karena amal kita banyak. 50 ribu lilin rada goyang apalagi banyak angin. 2.000 pentol korek modar. Makanya jangan pelit bu. Nyeriin suami pelit gampang. Kalau buka dompet minggir. Tuh laki pelit bu. Nyeriin perempuan pelit lebih gampang bang. Apalagi bini pelit. Bikin agar encer banyak airnya. Itu deh. Apalagi ampas kopi diseduh lagi. Itu mah raja pelit ya bu. Pengen dekat sama Rasulullah. Pengen bersama Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Muliain dan santunin anak yatim, perhatikan mereka. Insya, yuk barang-barang kita baca salawat. Jawab yang kompak. Salam alaika. 1, 2, 3. Ya aunal qaribi amnun wassalamun. Salam alaika Ya aunal qaribi Salam alaika amnun wassalamun. Salam alaika Jita bil Qur'ani Ahmadu ya habibi Habibi salam
salam alaika. Bersama-sama jamaah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, salam alaika. Habibi, assalamu alaik Zainal Anbiya. Mana kelurahan Tridaya Sakti suaranya? Ibu-ibu, bapak-bapak berjamaah. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Mana ibu-ibu suaranya? Boleh tangannya ke atas. Kelurahan Tridaya Sakti. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana. Sallu alaihi wa talibatina. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersama-sama jawab Allah, Allah. Bersama-sama. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah, Allah. wa idruka yabqa idha massat ayadi Allah, Allah. wa kaful Mustafa kal wardi nadi Allah, Allah. wa idruka yabqa idha massat ayadi Allah, Allah. wa amana waluga kullal ibadi wa amana waluga kullal ibadi kullal ibadi habibullah ya khairal baraya qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil سيدنا النبي وجميل ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan kelurahan atau desa Tridaya Sakti semoga diberkahi, warga masyarakatnya barokah sehat, panjang umur,
banyak rezekinya. Pemimpin-pemimpin yang hadir amanah, sayang sama rakyatnya. Dan kita berdoa buat anak-anak keturunan kita semua diangkat derajatnya, dijadikan generasi yang saleh dan salehah. Qurrata a'yun wa ja'alil muttaqina imama liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak bicara, banyak salah, kebodohan saya. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan pada awal tahun Hijriah ini, bulan Muharram pertama, dengan memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, muhasabah, introspeksi diri, kemudian muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua diberkahi usia dalam taat ibadah, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dan ketika kita memiliki keluasan rezeki, maka berbagi terhadap sesama, terutama memuliakan anak yatim. Karena ini bekal kita bukan hanya di dunia keberkahan, tetapi nanti bisa dekat bersama Rasul di taman surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Banyak ngomong, banyak salah, pribadi saya benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, MC-nya mau difoto boleh? Oh ya, kameramen, mohon maaf. Ya, baik, kepada yang terhormat Bapak para pejabat dan juga panitia, wabil khusus bisa foto bersama. Ya, baik, kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Mukarram Kiai Jakatarub yang telah menyampaikan tausiahnya, adem, enak dan semua berisi tentunya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.